Allahumma sholli Allahumma ala salli ala Muhammad wa ali Muhammad Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena selaku hamba yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa, semua ini terjadi karena karunia, hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kali ini Bapak Ibu semuanya adalah kita mulai dari awal lagi Al-Quran kita. Karena alhamdulillah pada pertemuan hari Senin yang lalu kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian 114 surat dalam Al-Quran, atau bagian terakhir daripada juz yang ke-30, yaitu surat An-Nas. Dan seperti yang kita telah sampaikan sebelumnya, kita akan langsung memulai kembali dari awal. Termasuk juga banyak permintaan dari Bapak Ibu semuanya agar kita kembali lagi ke awal, yaitu surat Al-Fatihah. Cuma seperti mana janji kita sebelumnya, bahwa di pertemuan yang kedua ini, putaran yang kedua ini, kita hanya akan membahas 5 ayat saja. Jadi kita bahas 5 ayat. Jadi kita baca 5 ayat setiap kali pertemuan, biar kita lebih dalam lagi. Terutama di dalam melakukan kajian-kajian tematis, namanya maudhu'i. Tematis itu adalah kita ingin Al-Quran ini menjelaskan dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita ini biasa juga mengangkat hadis, tapi tidak terlalu banyak. Banyaknya kita mengangkat ayat demi ayat, karena namanya tafsirnya tematis, maudhu'i, yaitu Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi satu ayat dijelaskan oleh ayat-ayat lain. Sehingga dengan begitu kita berharap mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari Al-Quran sendiri, tanpa campuran dari luar. Jadi bahwa campur tangan dari luar tidak bisa kita hindari, iyalah. Tetapi kita di dalam tafsir maudhu' ini berusaha sedapat mungkin meminimalisir itu, sehingga semuanya Al-Quran yang berbicara. Jadi Al-Quran kita bahas ayatnya, yang menjelaskannya kita usahakan Al-Quran juga. Khusus untuk Al-Fatihah pada malam hari ini, nanti kita akan baca tadarus sampai selesai, karena Al-Fatihah itu di dalam Islam kita tidak pernah dipotong-potong. Kita baca Fatihah sebagai doa, kita baca Fatihah di dalam salat, tidak pernah dibaca hanya sampai misalnya Maliki Yaumiddin, baru kita sisakan selebihnya. Jadi oleh sebab itulah Al-Fatihah pada malam hari ini, pada saat nanti kita tadarus dipimpin oleh Ustadz kita akan baca dari awal sampai akhir, ayat 1 sampai 7. Tetapi pembahasannya hanya sampai ayat 4 saja. Jadi kita bagi 2. Nanti insya Allah pada hari Jumat yang akan datang, kita akan bahas lagi 3 ayat berikutnya. Jadi 4 dan 3, jadi totalnya 7 ayat. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, yang merekam langsung adalah host kita, menggunakan laptop bantuan daripada jemaah. Jadi alhamdulillah jemaah yang menyumbangkan laptopnya untuk digunakan sebagai alat perekam pada setiap kali kita ada pertemuan, sehingga kita tidak bergantung lagi kepada jemaah-jemaah yang lain yang bisa saja karena laptopnya juga digunakan untuk aktivitas lain, bisa akan terjadi tumpang tindih, terjadi overlapping. Oleh sebab itulah menghindari itu, kita usahakan ada laptop kita sendiri dan kita malam ini merekamnya dengan itu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk kemudian kita mulai tadarus membaca surat Al-Fatihah, dan kita minta dengan segala hormat kepada Ustazuna Ustadz Safi Soleh yang telah dari tadi bersama dengan kita. Semoga beliau berkenan untuk membimbing kita, memandu kita membaca surat Al-Fatihah. Saya kira surat Al-Fatihah tanpa Bapak Ibu buka mushafnya, rata-rata kita sudah hafal surat Al-Fatihah, karena ini kita
yang kita baca setiap kali sholat. Baiklah Bapak sekalian, mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh untuk membacakan kepada kita surat Al-Fatihah 1 sampai terakhir 1 sampai 7. Jadi tidak dipotong 1 sampai 7. Nanti pada hari Jumat nanti kita tidak tadarus lagi karena sudah dibaca. Kita langsung membahas ayat 4 sampai 7. Kepada Ustazina kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Insyaallah, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alihi ala Rasulillah wa alihi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-murtajib. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh yang selalu dengan setia menyertai kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ayat-ayat tersebut, apalagi tadi kita baca Fatihah,
menjadi syifa, menjadi penyembuh atas kesehatan kita semuanya, dan terutama kepada Ustazah Abi Saleh, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir ataupun batin. Amin. Alhamdulillah. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah membaca Al-Fatihah tadi, baik yang ada sakit atau tidak, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah tadi bisa menjadi keberkahan bagi Bapak Ibu semuanya, karena Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat terkenal. Surat Al-Fatihah ini dikatakan bahwa ini mengandung berbagai macam kelebihan, bahkan disebut dengan mukjizat. Di antara yang sering disebutkan kalau orang berdoa adalah keramat daripada Al-Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bi sirril Fatihah. Sirril Fatihah itu arti rahasia-rahasia Al-Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, dan mukjizat daripada Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah mengandung makna yang sangat-sangat dalam, bukan hanya ayat demi ayat, tetapi juga huruf demi huruf. Nanti kita akan lihat. Jemaah sekalian, Al-Fatihah ini adalah surat yang paling pertama, bahkan kadang disebut dengan surat pengantar atau introduksi. Misalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah itu secara bahasa artinya pembukaan. Kita pakai ilustrasi jalan, karena nanti isinya adalah jalan yang lurus. Di dalamnya kita berdoa. Jadi setelah membaca Al-Fatihah dari awal ini sampai ayat yang ke-5 nantinya, ayat ke-6-nya itu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta diberikan jalan yang lurus. Dan jalan lurus itu disampaikan di akhir ayat. Nah, inilah nanti yang akan menjadi inti daripada Al-Fatihah kita. Jadi boleh kalau dikatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah sebagai intisari daripada Al-Quran. Jadi kalau dikatakan bahwa alam kehidupan lahir dan batin itu intisarinya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini intisarinya itu ada di dalam Al-Fatihah. Maka kemudian Al-Fatihah itu nanti isinya adalah doa. Doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Dan doa ini ihdinas siratal mustaqim yang nanti ditutup dengan siratal ladzina an'amta alaihim, itu terkait dengan bagian pertama daripada surat ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ingin memahami nanti siapa yang kita maksud dengan jalannya orang-orang yang diberikan, yang melewati jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta, alladzina itu orang-orang, jadi ada orang. Nah, ini sebetulnya sudah disampaikan di awal dengan huruf ba dan huruf ismi. Maka oleh sebab itulah rahasianya nanti ada di sana. Al-Fatihah secara bahasa artinya pembukaan. Dari kata Fataha yaftahu artinya membuka. Dari kata Fatihah muncul misalnya kata miftah. Kunci itu disebut kunci karena dia alat untuk membuka. Jadi miftah sebetulnya adalah isim alat dari sisi bahasa. Kata kerjanya atau fiilnya adalah Fatahah, membuka. Jadi dengan demikian apa yang akan dibuka di sini tentu maknanya luas, bukan hanya membuka hati kita, membuka banyak rahasia-rahasia, tapi juga sekaligus akan memberikan kemenangan lahir dan batin. Di bahasa Inggrisnya kita lihat sama juga diberikan terjemahan di opening. Kemudian surat ini turun di Mekah, walaupun ada juga yang berpendapat kalau ini turun di Madinah. Ada juga ulama tafsir mengatakan ini turun di dua tempat, turun di Mekah dan turun di Madinah. Sedemikian pentingnya. Jadi ada Al-Fatihah yang turun di Mekah, ada Al-Fatihah turun di Madinah, dan isinya persis sama. Ya. Kemudian jumlah ayatnya kita tahu semuanya 7 ayat. Ya, tidak ada yang bisa merubah ini. Pakemnya 7 ayat. Kalau di surat-surat lain masih terjadi perdebatan, terutama apakah Bismillahnya masuk ayat 1 atau tidak. Nah, itu kemudian terjadilah perdebatan. Katakanlah misalnya surat Al-Baqarah yang kita lihat itu kan 286 ayat surat Al-Baqarah. Tapi kita harus lihat bahwa itu Bismillahnya tidak dihitung. Jadi artinya seandainya Bismillahnya Al-Baqarah dihitung, tentu bukan 286, tapi 287. Kalau Al-Fatihah ini hampir semua mayoritas mutlak ulama sepakat bahwa Bismillah itu adalah masuk dalam surat Al-Fatihah, sehingga 7 ayat di sini adalah dihitung dari Bismillah. Nanti kita lihat Bismillahnya itu adalah ayat 1, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat 2, dan seterusnya. Marilah kita mengikuti penjelasan demi penjelasan dari surat Al-Fatihah ini. Tapi sebelum itu,
Kita lihat karena ini adalah jalan lurus, dan untuk menempuh jalan lurus seperti yang Bapak Ibu lihat di video samping, itu tergantung daripada kunci. Karena kalau kita ingin masuk di sini harus punya kuncinya dulu. Kunci itu adalah miftah, jadi ada kaitannya dengan kunci. Seperti yang kita katakan tadi, kunci itu isim alat dari kata fataha, dan ini kebetulan digunakan sebagai nama surat ini. Walaupun ada juga ahli tafsir menyebut dengan surat Alhamdu, bukan Al-Fatihah, karena kata Al-Fatihah ini tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kata Fatihah ini tidak kita temukan dalam surat Al-Fatihah. Kalau Al-Baqarah kita temukan dalam surat Al-Baqarah. Imran kita temukan dalam surat Al-Imran. An-Nas kita temukan dalam surat An-Nas kemarin. Al-Falaq juga. Yang kita tidak temukan adalah Al-Ikhlas. Tidak ada kata Ikhlas juga dalam surat Qul Huwallah. Nah, hal yang sama terjadi pada Al-Fatihah. Tidak ada kata Fatihah di dalam surat ini. Maka ada yang menyebutnya dengan surat Alhamdu. Kenapa? Karena ayatnya setelah Bismillah adalah Alhamdu. Kenapa Alhamdu? Karena kalau disebut surat Bismillah, ya hampir seluruh surat ada Bismillahnya, kecuali surat At-Taubah. Jadi kalau kita katakan surat Bismillah, kan berarti bahwa semua surat namanya surat Bismillah. Oleh sebab itulah terkadang disebut dengan surat Alhamdu, karena selain Bismillah, ayatnya setelah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya adalah bahwa kita butuh kunci untuk menentukan, untuk memulai perjalanan ini. Perjalanan kemana? Perjalanan menelusuri jalan lurus menuju kepada yang satu. Dan perjalanan ini adalah penting. Dan ini adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual, perjalanan jiwa, perjalanan akal, maka butuh pembimbing. Pembimbing itulah yang kita bicarakan di akhir dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim, dan itu juga yang disampaikan di awal dengan kata-kata nanti ismu biismi. Maka intinya adalah kunci itu penting. Ini dia. Tergantung kita menemukan kuncinya atau tidak. Kalau kita tidak menemukan kuncinya, tentu awal dari perjalanan tidak bisa kita lakukan. Kalau kita ingin masuk ke dalam rumah dan kita ingin menguak rahasia rumah itu, tentu harus ada kuncinya. Apalagi rumah itu adalah rumah rohani. Rumah rohani itu tidak terbatas, beda dengan rumah beneran kita, itu terbatas, ada dinding-dindingnya. Ini adalah perjalanan kita dan menuju kepada alam rohani. Karena perjalanan kita menuju kepada alam rohani, yang penting adalah pintunya. Kalau kita tidak melewati pintunya yang benar, tidak menemukan kuncinya, tentu kita tidak bisa masuk ke dalam alam rohani yang dimaksud. Buktinya jemaah sekalian, banyak sekali agama-agama di muka bumi ini, dan setiap agama itu mengaku percaya kepada alam rohani. Tetapi kok kenapa jalannya berbeda-beda, tata cara ibadahnya itu berbeda-beda, bahkan doktrin teologinya pun berbeda-beda. Kan berarti menunjukkan ada yang berbeda di sana, dan terkadang perbedaan itu adalah mendasar. Maka kunci teramat sangat penting. Ya. Selain kunci, Pak sekalian, tentu adalah gate-nya, pintunya, pintu masuknya, bukan hanya door tetapi gate-nya, pintu masuknya. Jadi kalau kita lihat di sini melihat bangunan itu kan diantarkan kita, kalau masuk gedung ini lewat sini. Di Bapak sekalian kalau lihat sini kan kelihatan yang mana gerbang masuknya dan mana sekedar aksesoris. Nah, kelihatan yang kita lihat di sini ada tulisan Arab di sampingnya. Ini adalah mengundang kita lewat sini kalau masuk di sini. Jadi itu adalah contoh bahwa penting namanya gate. Jadi gate itu yang mengundang kita lewat sini nih masuk. Karena kalau tidak lewat sini, ya tidak bisa masuk ke dalam gedung ini. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat di sini ada 4 atau 5 kata. Jadi pertama, ba ini satu tersendiri nih. Ismun tersendiri. Allah satu. Jadi di sini saya 2. Jadi 1, 2, 3, 4, ada 5 kata di sini. Jadi di Bismillah ini ada 5 kata. Ada 5 kata dan hurufnya bisa kita hitung satu persatu. 1, ba-nya kita hitung 1, sin 2, mim 3, alif ini
Berarti sudah ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. Berapa hurufnya? 19. Kenapa 19? Kita sudah pernah bahas. Di dalam Al-Quran dikatakan di atasnya ada 19. Alaiha tis'ata asyarah. Dan surat Al-Quran ada 114 surat. 114 surat ini ada satu yang tidak ada bismillahnya, itu surat At-Taubah. Berarti kan cuma 113 yang ada bismillahnya. 113 tidak bisa dibagi 19. Ternyata ada satu surat yang 2 bismillahnya, yaitu surat An-Naml. Surat An-Naml itu 2 bismillahnya. Ada di ayat 1 dan ada di ayat 30. Jadi total bismillah dalam Al-Quran adalah 114. Ya. Jadi total bismillah dalam Al-Quran ada 114 ini, ya, habis dibagi 19, yaitu dapat berapa ini? Dapat 6. Ya. Dapat 6. Baik, 6 ya Bapak sekalian. 50, 5 kali 9, 45, 50, ya 100 ya dapat 6. Seperti itu. 60, ya. Kesimpulannya ini ada 114, habis dibagi 19. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah 19, kan luar biasa tuh ya. Ya. Jadi 1, yang kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ini. Dan ini angka 19 ini kita temukan tadi di dalam satu surah dalam Al-Quran. Bisa kita lihat di sini nih. Ya. Kita bisa temukan di dalam ya surat 74. Ya. Ayatnya 30. Ini juga sekalian. Alaiha tis'ata asyarah. Ke-19. Di atasnya ada 19 ini. Alaiha tis'ata asyarah. Ya. 19. Di atasnya ada 19. Dan kita tahu Al-Quran semuanya jumlah suratnya adalah 114. Kita sudah selesai kemarin. 114. An-Nas 114. Nah, tetapi semua surat ada bismillahnya kecuali satu, yaitu surat 9. Surat 9 di sini tidak ada bismillahnya, surat At-Taubah. Tidak ada bismillahnya, Pak. Bapak bisa lihat ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Surat 9 ayat 1-nya langsung bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini tidak ada bismillahnya. Coba kita ambil acak surat yang lain, pasti dimulai dengan bismillah di sini. Ambil misalnya surat Al-Araf. Nah, ini bismillahnya di atasnya. Ini surat Al-Araf ada bismillahnya, ya. Surat 8 Al-Anfal, ini ada bismillahnya, ya. Surat 10 nih, Yunus ada bismillahnya, ya. Semuanya. Tapi begitu sampai di surat 9, ini tidak ada bismillahnya, enggak ada. Karena memang begitu aslinya di mushaf. Nah, berarti di dalam Al-Quran hanya ada 113 surat yang ada bismillahnya, tidak konsisten tadi. Karena kalau 113 dibagi 19 tidak bisa. Ya, kita bisa lihat di sini nih. Ya. Kita bisa supaya lebih jelas jemaah sekalian, kita tulis saja di sini. Kalkulator, ya. Supaya kita bisa hitung kalkulator. Nah, ini dia nih. Ya. Nih. Ya, kalau kita misalnya tadi 113 yang dibagi 19, ya nggak bisa nih. 5,9 sekian. Ya, jadi nggak cukup. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kalau 114 baru kita bagi 19, ini tadi ketemunya adalah 6. Ya. Itu ya 6. Dipas lagi 6. Ya. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Tidak ada tadi bismillahnya di surat At-Taubah tadi. Surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Ya. Tidak ada bismillahnya surat At-Taubah. Nah, ternyata ada surat yang 2 bismillahnya, yaitu surat An-Naml nih. Surat An-Naml. Katalah surat An-Naml ada permulaannya bismillah. Ya.
Nih, mulai permulaannya bismillah. Ya, jadi kalau kita mulai dari awal, nih. Ini adalah bismillahirrahmanirrahim, baru ayat satunya tosin. Tosin. Lalu kemudian kita lihat lagi di ayat 30-nya. 30-nya di sini. Ayat 30. Ini ada lagi bismillahnya. Ya. Innahu min Sulaimana. Sungguhnya surat itu, ini surat yang dibaca oleh Ratu Balkis. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman, min Sulaimana, dari Sulaiman. Wa innahu, dan sungguhnya surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Dari dimulai dengan innahu, sungguhnya dia surat itu. Bismillah, sama persis ini. Kalau dia al-alaq itu kan ada alifnya di sini, bi ismi, iqra bismi rabbika. Jadi ada bi ismi atau bismi rabbika, ada alifnya di sini. Tapi di sini persis sama innahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian an-naml ini dua bismillahnya, yaitu di ayat di permulaan ini ada, dan di ayat 30 ini ada bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada bedanya. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian total bismillah adalah 114 dan habis dibagi 19. Karena tadi kita lihat bahwa total bismillah di sini ya. Total bismillah tadi di sini ya adalah 19. Ya, luar biasa Bapak sekalian ya. Kok bisa seperti itu? Ya. Coba kalau misalnya dimasukkan hamzah di sini, alif di sini. Kan lebih satu. Tapi kita lihat tadi baik dalam surat An-Naml tadi tidak dimasukkan. Ya, di dalam surat-surat yang lain juga tidak ada yang dimasukkan. Semuanya hamzahnya hilang. Padahal aslinya ini ada hamzah di sini. Aslinya di sini ada alif. Ya, ada alif di sini Pak sekalian. Karena kata dasarnya ini adalah ismun. Jadi ismun ini kalau tanya orang siapa namamu, ma ismuka. Walaupun biasa dipercepat dengan masmuka karena hamzah ini adalah namanya hamzah musul. Hamzah musul itu bisa dihilangkan dalam pembacaannya, dan ternyata di sini penulisannya juga ditiadakan. Menjadilah harusnya bi ismi, harusnya begitu. Ma ismuka, ma ismuki, ma ismuhu, ma ismu ha. Nah itu di situ. Tapi di sini hilang. Tapi di dalam Al-Alaq ada. Coba kita lihat dalam surat Al-Alaq ya. Kita dalam surat Al-Alaq ini dia. Bapak bisa lihat di sini bi, ini ada hamzah, ada alifnya di sini nih. Iqra bi, ini bi ismi, karena memang ada alif ini ismun. Iqra, bacalah bi ismi, bi ismi, bacalah dengan nama. Tapi kita lihat di sini hamzahnya dihilangkan, ya tadi ini hilang. Dan luar biasa jemaah sekalian, coba ada hamzahnya di sini dia tidak 19 ini, pasti jumlahnya jadi 20. Ya, tidak konsisten dengan alaiha tis'ata asyara. Jadi bisa dikatakan bahwa penjaga daripada Al-Quran itu adalah bismillah. Jadi tanda orang itu menjaga Al-Quran kalau dia selalu membesarkan atau membaca bismillahnya. Ya, karena penjaganya ada di sini. Dan ini setiap huruf-huruf mengandung maknanya sendiri-sendiri. Tentu saja pada pertemuan ini lagi-lagi tidak mungkin kita ungkapkan semuanya. Karena kita berjanji lagi satu kali pertemuan 5 ayat. Nah sedangkan ini baru pengantar saja sudah jam 8. Ini belum kita masuk di sini. Baru kita berbicara tentang jumlah bismillah dalam Al-Quran. Ya. Dan Al-Fatihah juga harus kita bicarakan 7 ayat. 7 ayatnya itu ya disebutkan dalam Al-Quran. Ya, 7 ayatnya. 1 sampai 7 Al-Fatihah tadi itu. Dan 7-nya itu lah yang disebutkan di sini. Ya. 7-nya itu yang disebutkan di dalam surat apa nih? Surat Al-Hijr nih. Kita lihat surat Al-Hijr, surat 15, ayat 87. Allah berfirman, walaqad atainaka. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu, makanya Muhammad. Sungguh kami telah memberikan kepadamu, atainaka. Kami telah memberikan kepadamu Muhammad, sab'an 7. Sab'an 7. Minal mathani. Mathani itu sebetulnya artinya dua-dua, ini terjemahnya dua-dua. Ya, walaupun terkadang diterjemahkan dengan berulang-ulang nih, berulang-ulang. Ya. Tapi kalau secara bahasa dua-dua dari kata masna, tani, wahid, isnain, kan begitu dua. Ya. Masna, wasulasa, waruba itu dari sini masna, dua. Di sini terjemahkan berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Mana tadi? Ini dia berulang-ulang. Ya.
Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi secara bahasa artinya masani itu dua-dua yang diulang-ulang terus-menerus. Apa sebabnya? Nah, ini jemaah sekalian. Karena dalam sholat kita itu sebagian mazhab berpendapat, termasuk Imam Syafi'i dan juga Ja'fari, bahwa wajibnya baca Fatihah itu pada rakaat pertama dan kedua saja. Rakaat ketiga dan keempat, yang ada rakaat 3-4-nya, itu bisa diganti dengan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang wajib itu adalah di rakaat pertama dan kedua. Tapi kalau rakaat ketiga dan keempat membaca juga tidak salah juga. Ya, bahkan ada juga mazhab yang mewajibkan di setiap rakaat. Nah, jadi intinya adalah dua-dua. Jadi zuhur 4 rakaat, di rakaat pertama dan kedua wajib baca Fatihah. Asar 4 rakaat, rakaat pertama dan kedua wajib baca Al-Fatihah. Maghrib 3 rakaat, rakaat pertama dan kedua wajib baca Fatihah. Isya 4 rakaat, rakaat pertama dan kedua wajib baca Fatihah. Subuh memang cuma 2 rakaat, maka setiap rakaat baca Fatihah, maka zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dua-dua yang diulangi. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud di sini sab'an minal matani adalah Al-Qur'an, Al-Fatihah, baru dipisah Al-Qur'an. Jadi kenapa? Karena ini adalah introduksi. Al-Fatihah itu pembukaan. Al-Fatihah pembukaan pintu. Sedangkan isinya adalah ini Al-Quran Al-Azim. Maka dipisahkan sab'an minal masani wal Quran Al-Azim. Artinya apa? Rahasia Al-Quran ini ada pada Al-Fatihah karena dialah yang dibaca berulang-ulang. Nanti setelah baca Fatihah kita baca surat. Suratnya kita pilih salah satu saja di sini. Ya, bahkan ada sebagian mazhab dalam Islam tidak harus satu surat penuh, bisa sepotong-sepotong. Bisa beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, beberapa ayat daripada surat Al-Imran dan seterusnya. Jadi inilah yang terjadi. Jadi Al-Quran ini bisa dipilih, tapi ini nggak bisa dipilih yang 7 ini. Jadi tidak bisa kita memilih tidak baca Fatihah kalau kita sholat paling tidak di rakaat pertama dan kedua. Ya, makanya disebut dengan sab'an minal masani. 7 yang berulang-ulang. Baru wal Quran Al-Azim dan Al-Quran yang agung. Nah, jadi penyebutan kata 7 di sini. Nah, 7 ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, contohnya lagi misalnya di dalam surat Al-Mu'minun ini. Ya. Surat 23 ayat 17. Nih. Walaqad khalaqna fawqakum. Walaqad khalaqna fawqakum. Dan sungguh kami telah menciptakan fawqakum di atas kalian sab'a taraik, 7 jalan. Ini jelas disebutkan 7 jalan. Taraik itu jalan. Tarik itu jalan. Sab'a taraik, 7 jalan. Nah, apa itu di atas kita ada 7 jalan? Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan 7 jalan itu adalah Al-Fatihah. Setiap ayatnya adalah 1 jalan. Jadi ada 7 jalan di atas kita bertingkat-tingkat. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga ada yang mengartikan bahwa surat Al-Fatihah itu 7 jalan. 7 jalan yang disebut dengan apa namanya? Masing-masing ayat itu adalah apa namanya? Masing-masing ayat itu mewakili 1 jalan. Masing-masing ayat mewakili 1 jalan. Ya. Jadi kita lihat sab'a taraik. Nah, kita sudah bahas dulu bahwa apa Bismillah jalan ini. Al-Fatihah apa makna apa? Alhamdulillahirabbil alamin jalan ini. Ini kita ada di sini nih ya, jemaah sekalian berbahagia. Nah, kalau kita kembali ke sini dulu, nah, kita bisa terus di sini pernah kita bahas dulu nih ya. Al-Fatihah yang ini jemaah sekalian, nah, ini dia. Ya. Ini adalah 7 jalan. Nah, kita lihat. Ya. Jadi ada 7 maqam rohani namanya, 7 maqam rohani. 7 maqam rohani. 7 maqam rohani. Yang pertama, ya, maqam ilmu. Ayat pertama maqam ilmu. Ya. Kenapa? Karena dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan kata-kata Iqra bismi rabbik. Itu kan Iqra belajar ilmu. Ayat 2 adalah maqam syukur. Syukur itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena semuanya mulai dari ma'rifat ilmu. Ilmu baru melahirkan syukur. Ya. Makanya ketika Allah berbicara tentang pendengaran dan penglihatan, Allah mengatakan la'allakum tashkurun. Gitu. Karena
Kita tidak punya pengetahuan. Allah mengatakan waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian keluar dari perut ibu itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Tetapi apa yang Allah berikan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. La'allakum tashkurun. Untuk apa semuanya tadi tiga itu? Ilmu. Ilmu bersyukur. Syukur apa? Beriman. Jadi makam berikutnya adalah makam iman. Makamnya iman. Makam itu level, tingkatan. Ya, makam iman. Dari mana imannya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika kita merasakan diri kita diliputi oleh cinta dan kasih sayang, ya kita merasa aman. Aman itu iman. Jadi rasa amannya jiwa terhadap yang Maha Kuasa namanya iman. Maqam iman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru kemudian ayat 4. Malik Yaumiddin, makam takwa. Ya, karena akhirat itu adalah orientasi daripada takwa. Allah mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah berkaitan dengan hari berikutnya, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat lagi, tidak ada yang bisa memberikan bantuan satu orang kepada orang lain. Baru kemudian ayat yang ke-5, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah penyerahan diri, taslim namanya. Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu-lah Tuhan saya menyembah, kami menyembah, dan kepadamu-lah kami menggantungkan kepentingan, kebutuhan kami. Seluruh kebutuhan kami hanya mohon kepadamu. Nasta'in. Nah, taslim namanya. Taslim itu berserah diri. Pada saat Nabi Ibrahim dan Ismail berserah diri untuk menyembelih anaknya, dan Ismail membiarkan dirinya sembelih ayahnya, dalam Al-Quran dikatakan walamma aslama falamma aslama. Tatkala keduanya aslama, taslim, falamma aslama wa tallahu lil jahim lil jabin, ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu kemudian wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Jadi taslim namanya nih. Al-Quran juga mengatakan wala tamutunna wa antum muslimun. Setelah apa? Takwa. Di surat Al-Imran itu yang dibaca biasa kalau Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu, ini amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Ya. Jadi taslim. Baru kemudian ayat 6-nya. Maqam istiqamah. Maqam istiqamah. Istiqamah artinya sini beda dengan pengertian kita. Kalau pengertian kita istiqamah itu kan cuma berketerusan. Ini juga berketerusan. Istiqamah itu terus-menerus, tapi di jalan yang lurus. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Selalu membanti setiranya ke arah jalan yang lurus. Agak ke kiri sedikit, dia tarik lagi masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah maqam istiqamah. Mustaqim itu istiqamah. Ya, ini kalau bahasa Arabnya kan pakai qaf, ya, istiqamah. Ya. Baru yang terakhir, yang ke-7, ayat ke-7, mewakili makam yang paling tinggi, wilayah. Di sana kita hanya berwala dan berbara'ah. Di sana kita mendeklarasikan bahwa kita mengikuti benderanya, jalan yang orangnya orang mengikuti jalan lurus, dan berlepas diri dari benderanya orang yang sesat dan dimurkai Allah. Jadi di sana itu adalah dua, berwala dan berbara'ah. Karena tidak bisa kita berwala yang benar kalau kita tidak berbara'ah dari yang tidak benar. Maka berwala itu artinya berwilayah, yaitu mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ini siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang-orang kuberi nikmat. Ya. Dan kita tahu pada haji terakhir Nabi Muhammad kita, bukanlah peristiwa haji yang paling terakhir yang dilakukan Nabi dalam rangkaian itu, tetapi berhenti di Ghadir Qum dan mendeklarasikan wali setelahnya, wilayah. Jadi maqam wilayah namanya. Nah, jadi kita lihat perjalanannya dari Al-Fatihah sampai apa? Dari Bismillah sampai kepada yang terakhir. Jadi pertama apa? Ilmu ini penting sekali, makanya belajar. Makanya yang pertama adalah Iqra. Nah, inilah dia jemaah sekalian. Kita balik lagi tadi ke sini ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini adalah tadi maqam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah lihat ini adalah 7 ayat Al-Fatihah, dimulai dari
Bismillah. Jadi Bismillahnya 1, ayat 1. Ya. Kemudian ada lagi 7 yang dituliskan bahwa kita bergerak menuju kepada kesempurnaan melalui 7 tingkatan jalan. Kalau tadi surat Al-Mu'minun, fauqakum sab'atu ra'iq, di atas kalian ada 7 jalan. Maka kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ada lagi sini. Surat Al-Baqarah. Ya, kita lihat di sini surat 2. Ayatnya 29. 29. Surat Al-Baqarah 29. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqa, telah menciptakan lakum untuk kalian. Ma fil ardi, semua di muka bumi semuanya. Ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi, semuanya ya. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Kita gunakan sebagai amunisi, sebagai bahan bakar, sebagai fuel. Untuk apa? Untuk menggerakkan rohani kita menuju ke atas. Summa nih, makanya belakangnya summa. Kan kita menggerakkan rohani kita karena kita punya tubuh. Dan tubuh kita butuh kehidupan di muka bumi. Butuh air di muka bumi. Butuh udara di muka bumi. Butuh tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Butuh hewan-hewan di muka bumi. Semua kita butuhkan di sini. Kita butuh rumah untuk beribadah. Di muka bumi kita bisa buat rumah dari kayu dan batu. Jadi semuanya. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Summa kemudian. Jadi artinya harus berlanjut. Istawa ilas sama. Kita harus bergerak. Istawa itu bergerak menuju ke kesempurnaan. Kemana? Ilas sama. Menuju kepada langit. Jadi perjalanannya untuk sempurna itu ke langit. Ilas sama. Istawa ilas sama. Nah, dalam proses istawa ini atau kepergerakan menuju kepada langit ini, fasawwahunna. Proses penyempurnaannya adalah sab'a samawat. Melalui 7 lapis langit. Jadi fasawwahunna sab'a samawat. Jadi kalau kita lihat tadi yang 7 itu jalan, apa namanya? Maqam al-Fatihah ya, sudah sejalan. Yang terakhir adalah maqam wilayah. Karena disitulah kita akan menemukan nanti syafaat nanti di akhirat. Jadi fasawwahunna sab'a samawat. Lalu kemudian harus bergerak menuju kepada kesempurnaan. Ya. Sab'a samawat, dengan menempuh 7 lapis langit. Dan Allah lah yang akan menilai kita, karena wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Setelah Allah berbicara tentang pergerakan kita menuju kepada langit, ini istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat, ayat berikutnya bicara tentang khalifah di muka bumi. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa perjalanan itu harus dituntun oleh khalifah di muka bumi. Harus memakai adanya khalifah. Ayat tadi ini ayat 29. Ini kan 29 nih, ya. Ayat 30-nya ini 30 langsung. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, khalifah inilah yang kemudian diberi sebagai bagian daripada nama Allah, ini khalifah. Karena khalifah nantinya ini disebut dengan di sini. Wa 'allama Adam al-asma, ini nama-nama ini, ya. Nama inilah nanti yang kemudian disebutkan di sini, ya. Bismi, ingat Mas sekalian. Jadi ismi di sini ada tadi alifnya di sini. Ada hamzahnya di sini. Bi ismi, ya, tapi dihilangkan karena mausul. Bismillahi, dengan nama Allah. Ingat, bukan dengan Allah. Kan berarti ada yang lain daripada Allah di sini. Yaitu ism. Jadi ism ini adalah entitas lain. Karena kalau di tempat lain selalu menggunakan billah juga. Beriman itu pasti dengan billah. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, billah. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat misalnya di ini surat Al-Baqarah. Ya, ini kita lihat di surat Al-Baqarah sini nih. Ya. Supaya kita bisa lihat. Nah, kita lihat ini Al-Baqarah kita sudah buka. Ayat 8 ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna, ini billahi kan? Jadi kalau beriman itu billah, bukan bismillah. Wa minan nasi, dan di antara manusia may yaqulu, ada yang berkata amanna billah. Kita tidak bahas ini yang di depan. Kita lihat saja amanna billah. Karena ini berkali-kali di dalam surat apa namanya? Di dalam surat Al-Baqarah akhir juga ini kan. Ya, selalu billah. Coba kita lihat surat Al-Baqarah bagian akhirnya. Ya, ini dia. 285 ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billah, ini. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah, tidak dikatakan amana bismillah, tapi amana billah. Jadi billah ada tersendiri.
Berarti ketika Allah menyebut diri dengan bismillah pasti ada maksudnya. Ya. Kita lihat misalnya Nabi Musa misalnya kita lihat di sini nih. Ya, Nabi Musa di sini. Mana tadi? Yang di sini. Ya, ini Nabi Musa. Wa idh qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa berkata. Ini surat Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala, dan ingatlah tatkala Musa berkata, liqaumi, kepada kaumnya. Inna Allah, sungguhnya Allah, ya'murkum, memerintahkan kalian, antazbahu, untuk menyembelih, mengorbankan, baqaratan, seekor sapi betina. Qalu, mereka berkata, siapa mereka di sini? Bani Israel. Atattakhiduna, wahai Musa, atattakhiduna, apakah engkau ingin menjadikan kami huzwa, barang permainan olok-olokan? Apakah kamu bermaksud memperolok-olok kami, menyuruh menyembelih sapi betina, sapi yang kami kagumi itu? Apa jawaban Nabi Musa? Qala, ini qala Nabi Musa, a'udzu billah. Coba lihat, tidak mengatakan a'udzu bismillah, tapi a'udzu billah. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali kata billah. Dalam Al-Qur'an banyak kata billah. Tapi kok kenapa di sini menggunakan bismillah? Kenapa tidak billah? Kenapa tidak billahi rabbil alam, billahi rabbir, billahi rahmanir rahim? Kenapa tidak dikatakan billahi rahmanir rahim? Kenapa tidak billahirrahmanirrahim? Harusnya kan billahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa bismi, kan begitu jemaah sekalian? Ini yang menarik. Karena ini juga persis sama yang disampaikan Nabi Sulaiman pada saat menulis surat kepada Ratu Balkis. Jadi pada saat Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balkis, dia cuma menggunakan kata-kata innahu min Sulaiman, tadi kita sudah lihat surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita sudah lihat. Jadi ini isim di sini tidak apa namanya? Pasti ada yang lain. Ya, yang dimaksud di sini. Bukan tidak langsung ke sini. Pasti melalui ini kita bisa sampai ke sini. Jadi isim ini adalah melaluinya kita bisa sampai kepada Allah. Karena kalau beriman ya langsung kepada billah, amanah billah, ya. Beriman kepada Allah. Tapi ini bismillah. Kalau Bapak Ibu mengucapkan apa namanya? La haula wala quwata illa billah, tidak mengatakan la haula wala quwata illa bismillah, tidak begitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan la quwata illa billah. Ya. Jadi bukan bismillah. Jadi penggunaan kata bismillah ini sebetulnya jarang kita temukan. Yang kita temukan hanya di surat Al-Alaq dan surat kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi hanya kita temukan pada itu. Jadi kalau kita searching pakai Al-Mujab, itu kita hampir tidak menemukan, hampir kita tidak menemukan bismi seperti ini selain daripada di bismillah dengan di Al-Alaq tadi. Yang Al-Alaq ada tadi hamzahnya di sini, alifnya. Bismillah, Iqra bismi rabbika. Jadi ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, yang namanya bismillahirrahmanirrahim ini bukan kalimat, bukan jumlah namanya dalam bahasa Arab. Bukan kalimat. Ini namanya anak kalimat. Bahasa Arabnya syibhul jumlah. Jadi kalau orang Arab menyebutnya syibhul jumlah. Kalau kita anak kalimat. Kalau anak kalimat, mana induk kalimatnya? Nah, induk kalimatnya itu biasanya di depannya fiil, kata kerja. Biasanya kata kerja di depannya sini nih. Jadi harus ada kata lagi di depannya. Ada satu kalimat pendek di depannya, yaitu fiil fa'il di depannya. Harus ada fiilnya dan ada fa'ilnya. Baru ditambahkan di sini. Jadi ini adalah tambahan, gitu kira-kira begitu. Jadi harus ada aktivitas di depannya yang bersambung dengan ini. Barulah aktivitas itu menjadi sah, menjadi halal. Contohnya, menyembelih hewan. Tidak sah menyembelih hewan kalau tidak bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita menyembelih hewan, seakan-akan mengatakan adzbahu, saya menyembelih. Ya. Saya menyembelih kambing ini, bismillahirrahmanirrahim. Di mana kita belajar situ? Di dalam Al-Quran. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah lagi tadi ini ya. Coba kita lihat. Wa 'allama Adam al-asma kullaha, tsumma aradahum 'alal malaika. Kita langsung terjemahkan dulu. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama tadi. Pula semuanya. Summa kemudian, sehingga setelah Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama ini,
maka Adam itu adalah disebut dengan Ismullah, nama Allah. Karena seluruh nama-namanya ada di dalamnya. Adam menjadi entitas tunggal, jadi Ismullah. Ismu di situ adalah kumpulan daripada al-asma yang menjelma menjadi satu person yang namanya Adam. Ya, kulla semuanya. Tsumma aradahum, kemudian Allah berpaling kepada mereka, yaitu alal malaikah. Alal malaikah. Faqala, kemudian Allah berkata pada malaikat, ambiuni bi asma. Nih, perhatikannya sekalian. Jadi kata bi asma ini kan sama dengan bismi. Bedanya ini adalah jamak, plural. Kalau tadi bismi adalah tunggal. Tapi sama-sama ada bi di sini sama dengan iqra bismi. Nih. Jadi ada di depannya kata kerja nih, ambiuni. Ini perhatikan, ambiuni adalah ada fiilnya dan ada maf'ulnya di sini. Ambiuni, ya. Ambiu, beritakanlah. Siapa yang disuruh memberitakannya? Fa'ilnya siapa? Kalian. Sekalian siapa? Malaikat. Wahai malaikat, ambiuni, beritakanlah. Maf'ulnya siapa? Saya di sini. Ni. Jadi ambiuni kata kerja perintah, kata kerja perintah, amr ya fi'il juga namanya. Ya, apa fa'ilnya siapa yang disuruh menyampaikannya? Malaikat. Wahai malaikat, sampaikanlah, beritakanlah. Kepada siapa? Kepada aku. Berarti sudah lengkap sini. Sini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulnya. Maf'ulnya siapa? Saya, ni. Nah, berarti sudah lengkap di sini nih. Baru tambahan bismi, bi asma. Jadi inilah kalimatnya. Inilah induk kalimatnya. Ini adalah anak kalimatnya. Jadi ini namanya syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah sebetulnya akan bisa dimaknai, diketahui maknanya kalau ada di depannya. Bersambung di sini nih. Ya. Kalau tiba-tiba biasmai haula kan bingung kita. Tapi ada di depannya ambiuni bi asma'i haula. In kuntum shadiqin. Dan ini terus-menerus seperti itu. Ya, nih kita lihat di bawah sini. Ya. Qala ya Adam, wahai Adam, ambiuhum. Wahai Adam, ambiuhum. Sampaikan kepada mereka, siapa? Malaikat. Bi asma'ihim. Jadi bi asma'ihim di sini adalah syibhul jumlah. Ambi ini adalah kata kerja perintah. Kepada siapa ini? Objeknya, maf'ulnya, apa yang diperintah untuk melakukan pekerjaan menyampaikan, fa'ilnya, yaitu Adam. Ini Adam, tunggal. Makanya ambi. Ya. Kemudian siapa objeknya? Ini hum, mereka malaikat. Apa yang disampaikan? Bi asma'ihim. Ya. Disampaikanlah kepada mereka apa yang disampaikan? Bi asma'ihim. Jadi sama seperti itu. Jadi sama tadi dengan surat Al-Alaq juga, kita lihat sini. Surat Al-Alaq sini. Ini ada perintahnya di depan Iqra, baru bismi. Kalau bismi rabbika ini adalah syibhul jumlah, anak kalimat saja. Ya. Jadi harus dimulai dengan induk kalimat. Induk kalimatnya Iqra, bacalah. Iqra ini sudah satu kalimat, yaitu kata kerja perintah kepada satu orang. Pada saat itu Nabi, sekarang kita masing-masing. Bacalah, wahai Rusli Malik. Ya. Perintahnya. Jadi apa namanya fiilnya ada, Iqra, apa namanya ya disuruh baca sebagai akan menjadi fa'il pembaca adalah kita, saya. Ya, apa yang dibaca? Bismi, dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbika. Jadi anak Iqra bismi rabbik. Nah, kalau kita lihat jemaah sekalian di sana, ini ada Iqra di sini. Ya. Ada di sini tadi ambi'hum, kamu gitu. Berarti harusnya pada saat kita membaca ini harus ada di depannya. Apa di depannya sini? Paling tidak kita mengatakan saya beragama dengan melalui ini. Kalau kita beragama tidak melalui ini berarti kita tidak sempurna, tidak sampai. Jadi saya beragama, saya sholat, saya puasa, saya beragama. Ya. Saya berislam ya dengan melalui ini. Dan inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah. Kita lihat surat Al-Maidah di sini. Ya. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat surat 5 ya. Ayatnya 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah. Tadi kita sudah lihat makam iman baru takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wa orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Wabtagu, dan carilah. Jadi kalau bertakwa kepada Allah, setelah itu harus mencari. Ya, kan tadi kita lihat wilayah itu terakhir. Jadi ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu, carilah ilahi, untuk sampai kepada Allah ini al-wasilah. Jadi harus ada al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Perantara. Dengan menggunakan perantara
wajahidu, kita bermujahadah, beriadah dan mujahadah untuk sampai kepada apa? Sampai kepada sempurna tadi, sawahunna sab'a samawat, menyempurnakan perjalanan 7 lapis jalan tadi itu. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah. Jadi al-wasilah inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita cari. Karena memang harus dicari nih, tahu carilah. Ini artinya harus kita berpikir, tidak boleh disampaikan. Kalau disampaikan bukan cari namanya, dan kalau disampaikan tidak dicari, hanya sekedar didengarkan saja. Tapi kalau kita cari, kita akan memeluknya, memangkunya dengan sekuat tenaga kita. Wah betabu, carilah. Siapa yang dicari? Wasilah. Karena hanya dengan wasilah ini, kalian bisa sampai kepada dia ilaihi. Ingat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak bisa sampai kepada ilaihi dalam rajiun perjalanan kembali, kalau tidak melalui wasilah ini. Jadi kita selalu membaca, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, harus ada wasilah. Karena ini, wabtagu ilaihi al-wasilah. Jadi kita tidak bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau tidak menemukan wasilah ini. Karena harus wabtagu ilaihi rajiun al-wasilah. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, itulah yang disebut dengan ismu di sini. Ya, bismi, dengan namanya lah. Dan inilah juga yang dimaksud di dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf, mencari surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf ayatnya ya 70 berapa? 80 ya. 80 mana ini? 80 di sini ini. 180 maksudnya. Ini bukan 180. Walillahil asma, ini dia. Walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Artinya sesuatu ini dimiliki Allah, artinya ini pasti bukan Allah. Karena Allah punya asmaul husna. Maka Allah katakan fada'uhu. Fada'uhu. Panggillah dia, siapa hunya Allah. Biha dengan ini kan beda, ya. Fada'uhu, hunya ini dhamir kepada Allah. Karena dikatakan Allah itu punya asmaul husna, punya nama-nama yang indah, asmaul husna. Ini tadi kita lihat yang diajarkan kepada Adam, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengatakan walillahil asma'u al-husna. Fada'uhu, maka berdoalah kepada Allah. Biha dengan nama-nama ini. Jadi kita tidak bisa kalau tidak biha. Bi-nya menggunakan sama dengan bismi, kan begitu. Jadi bi asma. Jadi fada'uhu bi asma'ihi, bi asma'ihi. Maka panggillah dia dengan nama-nama itu. Maka lahirlah bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya kira sekalian udah cukup sampai di sini ya introduksinya khusus untuk pendahuluan Al-Fatihah, bukan Al-Fatihahnya nih, baru pendahuluan Al-Fatihah. Kita hanya baru bicara tentang ini ya. Dan nyawa sekalian berbahagia, ini kalau kita rasakan ada titik di bawah atau panjang. Ya, kesimpulannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata bahwa kalau alam semesta ini lahir batin kita simpulkan, intisarinya ada pada Al-Quran. Dan kalau Al-Quran itu kita intisarikan, intisarinya ada pada Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kita intisarikan, intisari itu kor, ya, intisarinya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Fatihah diintisarikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diintisarikan, maka ada pada huruf ba. Kalau huruf ba diintisarikan, ada pada titik. Karena menentukan dia ba adalah titiknya. Kalau di atas titiknya, tak namanya. Di atas titiknya 1, nun namanya. Seperti itu. Kalau di bawah titiknya 2, ya namanya. Jadi rahasianya ba ada pada titiknya. Ulangi, rahasianya ba ada pada titiknya. Ya. Kalau di atas titiknya nun, di atas 2 titiknya ta, di bawah 2 titiknya ya, di bawah 1 titiknya baru huruf ba. Jadi pada titiknya. Dan kata Imam Ali, kami ini Ahlul Bait adalah titiknya. Jadi startnya dari sana. Dan itu yang kita ucapkan setiap kita sholat. Baca Fatihah di awal, tapi nanti di ujungnya pada saat kita tasyahud, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali atau ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi inilah baru Allah ini jadi isim di sini disandarkan kepada Allah. Ismullah ke bawah gara-gara ba ini kan adalah
huruf jar. Nah, kita kata tadi ini adalah huruf juga, huruf jar. Nah, ini namanya, ini kata juga, kata jar namanya. Ini adalah huruf apa namanya, kata benda, isim. Ya, jadi ini semuanya cuma dua macam di sini, tidak ada kata kerjanya di sini. Semuanya isim. Ya, makanya kita katakan tadi dia hanyalah merupakan syibhul jumlah. Dengan nama Allah. Nah, pertanyaan siapa itu Allah? Diperkenalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini dijelaskan lagi nanti di ayat 3. Di ayat 3 nanti disebutkan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 3, Ar-Rahman Ar-Rahim berdiri sendiri. Apa artinya? Inilah yang paling penting bagi Allah. Bagi kita terhadap Allah. Karena atas Rahman dan Rahimnya lah ada tatanan. Mulai daripada alam semesta tercipta sampai adanya akhirat. Di alam semesta ini Rahmannya Allah berlaku. Di alam akhirat Rahimnya Allah berlaku. Rahmannya Allah berlaku pada semuanya di muka bumi ini. Tapi di akhirat hanya Rahimnya Allah yang berlaku. Maka di dunia ini karena Rahmannya Allah berlaku pada semuanya, semua bisa dapat matahari, rembulan, hujan, udara. Tapi di akhirat hanya orang beriman dapatkan rahimnya, yang tidak dapat rahimnya Allah, berarti dia menderita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Al-Quran dikatakan, hanya kepada orang berimanlah rahimnya Allah. Wabil mu'minina rahimah. Hanya kepada orang mukmin rahimnya Allah diberikan. Dan itu nanti kelihatan nanti di akhirat. Jadi rahmannya Allah dan rahimnya di sini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini diulangi beberapa kali. Kalau Bapak Ibu sekalian rajin baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, atau tahlilan lah, baca tahlilan. Ya. Kalau rajin baca tahlilan ya, pasti sering membaca ini. Ya, di sini. Ini dia. Kalau kita rajin baca tahlilan, tahlil, ya pasti ketemu ayat ini. Surat 2, 163. Al-Baqarah 163. Kalau kita biasanya habis baca Fatihah, terus kemudian baca apalagi Al-Baqarah 5 ayat pertama, Alif Lam Mim, sampai kepada ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru sambung, wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illahu. Ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Ilahnya wahid. Sedangkan huwa kita sudah sampaikan ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Ini wahidun karena ilah. Kalau huwa ahad. Siapakah? Apa yang bisa kita pahami daripada zatnya Allah yang sederhana itu? Yang bisa kita pahami adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia pengasih dan penyayang. Jadi yang tersembul dari zatnya diperkenalkan di sini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Biasa ada apa namanya? Ar-Rahim di depannya bukan Ar-Rahim, tapi biasanya apa? Ghafur Rahim. Seperti itu sama saya. Ghafur itu kan pengampun. Allah itu luar biasa. Semua yang berkaitan dengan rahim di depannya pasti ampunan. Ampunan kepada siapapun juga. Yang penting mau saja diampuni, walaupun dia tidak Islam. Kalau sekarang dia ingin diampuni dan mau kembali kepada Allah, Allah mengampuninya. Ghafur Rahim. Begitu juga dengan nama tafsir kita Al-Barru Rahim. Itu kita bisa temukan di dalam surat At-Tur. Ya. Surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat 52. Ayatnya 28. Inna kunna min qabl nada'uhu. Sungguhnya kami dulu dunia sebelumnya nada'uhu. Menyembah Allah, memanggil Allah, menyeru Allah. Ini adalah orang-orang di akhirat, ya, di sorga. Kami dulu di dunia hanya menyeru dia saja. Innahu, sungguhnya dia, huwal barrur rahim. Ini sungguhnya dia Allah, huwa al barrur rahim. Sama tadi. Huwar rahmanur rahim. Ini huwal barrur rahim. Dia adalah al-barru dan dia adalah ar-rahim. Dari sini kita ambil nama surat tafsir kita. Tafsir al-barru. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya dia Allah adalah al-barrur rahim. Ya, maha memberikan kebajikan dan maha penyayang. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kebaikan ini diberikan kepada siapapun juga. Al-barrur rahim. Yang penting dia mau mengambilnya. Ya. Wal barrur rahim. Jadi saya kira jemaah sekalian sudah jelas ya. Kita lanjut lagi. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini asal katanya sama dari kata rahimah. Ya.
Kita bicara tentang alam semesta. Ini Bapak sekalian, ini yang kita saksikan ini adalah bumi kita. Sekitar itu yang sekitarnya ini, yang apa namanya, yang bintang-bintang ini adalah, planet lain ataukah dari galaksi lain. Kita lihat dari dekat, besar sekali, besar. Tapi kalau kita lihat dari seluruh alam semesta, dia termasuk tidak kelihatan, bumi kita ini. Karena kan bumi hanya salah satu satelit daripada matahari. Tetapi apapun alam semesta ini tak terkira luasnya. Dan semuanya berjalan dengan presisi yang luar biasa. Dari dulu sampai sekarang, sudah sekitar 13 miliar tahun lebih. Makanya setelah Bismillahirrahmanirrahim, tadi makam Bismillah tadi apa? Makam ilmu. Setelah itu kemudian kita apa? Bersyukur. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, memahami, semuanya adalah Rahman dan Rahimnya Allah, ya kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambahnya. Allah mengatakan, fashkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar. Bagaimana wujud syukur kita? Ya, lahir batin kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rabbul Alamin ini artinya Rabb seluruh alam. Alam apa? Lahir dan batin. Kenapa? Ini bentuk jamak. Alamin ini bentuk jamak. Bentuk tunggalnya alam. Ini alam bentuk tunggalnya. Alam ini satu asal kata dengan ilmu. Satu asal kata dengan ilmu. Jadi ilmu, alam itu sama. Jadi apa artinya alam? Yang diilmui. Ya, baik yang zahir ataupun yang batin, karena bentuk jamak. Jadi dari sini muncul kata alam. Makanya dari sini muncul kata berpengalaman. Alam. Nah, dari sini juga muncul kata Nabi Muhammad dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Ingat, rahmatan lil alamin. Nah, siapa itu Nabi Muhammad kita? Satu asal kata dengan alhamd. Ya. Kita bisa memuji Allah kalau kita mengenal 3 unsur yang tidak bisa kita bisa pisahkan satu sama lain. Yang pertama, zatnya disebut dengan Hamid. Ya. Kemudian setelah Hamid ini memancarkan cahayanya, cahaya pertama mancar adalah Ahmad. Ketika cahaya itu sampai kepada ujung penciptaan, namanya Muhammad. Jadi ini adalah dari Hamid, Ahmad, Muhammad. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, ada 3 unsur yang terkandung di dalamnya tidak bisa terpisah-pisah. Yaitu pertama adalah Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Wa ma arsalnaka Muhammad, saya tambahkan Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita memuji Allah, tidak bisa kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di sini Allah menyebut dia sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, dan pendidik. Jadi segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Makanya Hamid adalah zatnya. Karena dikatakan huwallahu ahad. Zatnya dia itu adalah tunggal. Kita beri nama gelaran Allah karena dialah yang paling pantas disembah. Ya. Nah, ini kembali kepada ayat 3 tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu ibarat ini, ibarat apa namanya? Ibarat ilustrasi ini, ya. Ini adalah kasih sayang, ini kan adalah hati ya, cinta. Nah, kemudian rahimnya di bawah ini. Cintanya Allah itu tidak lepas daripada rahmannya. Karena rahimnya Allah tergantung pada rahmannya. Jadi siapa saja yang mensyukuri rahmannya Allah, sehingga kemudian bersyukur kepadanya, dia akan dapatkan rahimnya Allah. Jadi rahimnya Allah, patokannya adalah pada penerimaan kita kepada rahmannya. Seperti itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi terbagilah di sini lagi. Berdiri sendiri Pak Bus kalian. Begitu pentingnya ini sampai dibuat satu ayat. Ya. Kalau bismillah saja, tadi bismillahirrahmanirrahim bukan jumlah, bukan kalimat. Tetapi hanyalah anak kalimat. Orang ahli bahasa Arab menyebutnya syibhul jumlah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Coba berdiri sendiri. Ini bahkan bukan syibhul jumlah. Ini hanyalah 2 kata. Yaitu sama-sama kata sifat. Ya, Ar-Rahman adalah sifat, Ar-Rahim adalah sifat. Karena ada sifat, ada yang disifati. Apa yang disifati? Allah. Karena dia disifati Allah,
maka kita lihat tadi Allah tadi adalah majrur di garis bawah, di harakatnya di bawah, bismillahi, maka di sini juga ar-Rahman di bawah, ar-Rahim di bawah ini. Ar-Rahmani, ar-Rahimi. Jadi walaupun ini berdiri ayat sendiri, tetapi secara makna tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri secara makna, harusnya tulisannya ar-Rahmanur Rahimu. Gitu Bapak sekalian. Jadi seandainya ini berdiri sendiri, tentu ar-Rahmanu, ar-Rahimu. Pasti dhamma di sini, dhamma di sini. Tapi kenapa di sini kasrah? Di sini kasrah. Ar-Rahmanir Rahimi. Karena ini adalah dipindahkan tadi dari bismillah, yaitu sifat daripada Allah. Allah tadi di ayat pertama itu kan di kasrah. Kenapa di kasrah? Karena di depannya ada kata bismillahi. Bismillahi. Jadi Allah tadi di situ adalah namanya mudafun ilaihi, disandarkan kepadanya. Siapa yang sandar kepadanya? Ismun. Jadi namanya ismullahi. Jadi aslinya tadi itu ismullahi. Ya, jadi aslinya tadi itu adalah ismullah. Ya. Ini adalah tidak kentara ya. Ya, kita ambil ini. Ya, ismu. Jadi harusnya begini Pak sekalian ya. Ini ismu. Ismullahi ini. Ya, sebenarnya ini ismullah. Namanya mudaf, ini mudafun ilaih. Ini dimiliki, ini pemiliknya. Nama yang dimiliki Allah. Jadi begini aslinya nih, ismullahi. Ya. Tetapi tadi kita lihat ini dihilangkan karena isim mausul. Ya, kita lihat di sini. Jadi dihilangkanlah yang di depan sini. Kita coret ini. Kita coret ini. Baru kemudian ya, ataukah kita coret aja semuanya biar kalau ini tidak ada penghapusnya ya. Jadi kita ambil saja isimnya tadi, ismu. Ya, sorry. Nih. Nih. Nah, di sini tadi kita hilangkan hamzahnya kan? Ya. Lalu kemudian masuklah huruf ba di sini di depan. Masuk huruf ba di sini. Nah, huruf ba ini aslinya tadi ini adalah ismullah, ismullahi. Kenapa? Mudhaf ilaih. Nah, tetapi karena ini ada ba di sini, maka ini ke bawah jadinya karena ini namanya majrur oleh huruf ba. Ba-nya ini namanya huruf jar. Jadi menjadilah bismi. Nah, jadilah lahirlah ke bawah ini bismi. Ya, gitu. Maka yang di atas kita hapus yang di atas. Ya ini dari ke bawah sini. Ya. Bismillah. Kenapa? Gara-gara ini ba. Ya. Bismillah. Nah, karena Allah ini adalah, ini kita lihat pakai alif lam ma'rifah, kemudian dia di bawah. Ini lihat di bawah ini garisnya. Maka di belakangnya Ar-Rahman Ar-Rahim sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu ceritanya. Jadi ini artinya apa? Walaupun berdiri sendiri ayatnya, tapi maknanya tidak boleh berdiri sendiri. Artinya Rahman dan Rahimnya Allah tidak berdiri sendiri. Harus dimulai daripada huruf ba tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak akan ada Rahman dan Rahim Allah kalau tidak ada huruf ba di sini. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis dikatakan, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan segala-galanya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya, jadi inilah ba-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian yang keempat, Malik Yaumiddin. Nah, ini ada ilustrasinya menarik Pak sekalian. Bapak Ibu bisa lihat itu adalah air yang menetes. Ya, tetapi membentuk apa tadi? Membentuk mahkota. Coba lihat kembali. Ya, itu dia. Air, satu butir air menetes terus terbentuk mahkota. Nah, ketika kita melihatnya kok mahkota, padahal hakikatnya adalah air. Jadi artinya semua apapun di alam semesta ini hakikatnya adalah Allah, samudra Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita semuanya akan kembali kepadanya, maka ayat berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Dialah yang menjadi pemilik alam akhirat. Malik itu adalah penguasa. Raja. Malik itu raja, penguasa. The king, ya. Yaumuddin. Yaumiddin karena di sini, ya. Jadi Maliki Yaumiddin, dia adalah maliknya, ini adalah mudhaf ilaih. Jadi maliknya hari akhirat. Ya, maliknya hari akhirat. Apa itu Yaumuddin? Apa itu hari Adin? Secara bahasa din ini adalah agama. Secara bahasa Adin adalah agama, tapi pengertian Yaumuddin bisa kita dapatkan di dalam surat At-Takwir. Nah, kita lihat surat At-Takwir. Ya. Kita lihat surat At-Takwir. Ya. Mana ini? Bukan At-Takwir ya. Ini. Infitar ya, bukan Takwir. Infitar ya. Ini. Surat Al-Infitar ya. Surat 82 ayatnya 14 dan seterusnya. Kita mulai dari 14.
Wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang fujar, durhaka, lafi jahim, tempatnya di neraka jahim, neraka jahanam. Yaslaunaha, yang mereka siapa mereka tadi? Al-fujar. Para pelaku kedurhakaan itu akan memasuki neraka jahim itu kapan? Yaumaddin, pada hari ad-din. Yaumaddin. Ya, kemudian wa ma hum anha biqaibin. Dan mereka tidak bisa lari daripada yaumuddin. Kita tidak bisa lari daripada sana. Terutama tadi yang fujar tidak bisa lahir dari jahim. Baru Allah bertanya, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Tahukah kamu? Kayaknya kamu Nabi Muhammad, kita sekarang dapat juga ini. Kita ditanya masing-masing, tahukah kamu? Ma yaumuddin, apa itu yaumuddin? Yaitu diulangi lagi nih. Wa ma adraka ma yaumuddin, diulangi. Summa ma adraka ma yaumuddin, diulangi lagi saking pentingnya. Tahukah kamu apa itu ma yaumuddin? Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Allah jawab, yaumuddin ialah yauma la tamliku nafsun. Ingat kata la tamliku, kenapa? Karena di sana cuma dia yang malik. Kita tidak punya milik lagi. Raja itu kan memiliki. Pada saat akhirat, yaumuddin, maliki yaumiddin. Maka pada kita, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'. Setiap diri tidak memiliki apa-apa lagi. Setiap diri tidak memiliki kemampuan bahkan kepada diri yang lain. Tidak bisa membantu yang lain. Tidak bisa memberikan apa-apa kepada yang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, sesedikit apapun. Wal amru, dan urusan pada saat itu, yauma idzin, pada hari itu, lillah. Nah, jadi yang disebut dengan malik yaumiddin adalah wal amru yauma idzin lillah. Urusan semuanya pada hari itu yauma idzin lillah, milik Allah. Wal amru, urusan perkara, hubungan, hukum dan sebagainya, semuanya kembali kepada Allah. Wal amru yauma idzin lillah. Tidak ada lagi yang lain. Makanya karena wal amru yauma idzin lillah, kita adalah la tamliku nafsun li nafsin syai'a, maka disebutlah dengan maliki yaumiddin. Pada saat itu kita tidak bisa membantu orang lain. Maliki yaumiddin. Yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan adalah di dunia ini. Membantu diri kita di dunia dengan membantu Allah. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada hari Jumat nanti kita tidak tadarus karena kita sudah baca tadi. Atau kalau kita tadarus nanti baca Fatihah lagi ya. Kita baca nanti, kita bahas ya tadabburi dari ayat 5 sampai ayat 7. Jadi 3 ayat, 5, 6, 7. Cuma sekali berbahagia, ini pun juga 4 ayat juga ini sebetulnya kalau dikupas kata per kata ini lebih dalam lagi. Tapi lagi-lagi waktu jualah yang membatasi kita. Tapi mudah-mudahan dengan pembahasan yang semi panjang ini, tidak terlalu panjang juga, tetapi semi panjang, karena dibagi 4 ayat, bisa memberikan kepada kita ma'rifah, pengetahuan kita tentang Al-Quran, terutama dengan Al-Fatihah, ayat 1 sampai ayat 4. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum, yang mau bertanya, dipersilakan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, bolehkah kita mafhum mukhalafakan dalam basmalah tadi bahawa di makam nafs yang ma'rifati ar-Rahman ar-Rahim, maka itu akan menuju kepada mukasyafah hakikat asma'-asma' yang tadi. Lantas nafs tersebut jauh ke lubuk hati terdalamnya sampai pada makam musyahadah antara perjalanan Muhammad ke Ahmad lalu menyatu dengan Hamid tadi. Maka di situlah huruf ba berfungsi begitu intim, tidak dapat dipisahkan atau tak mampu dipisahkan dan selama-lamanya menyatu dengan asma' tadi dalam memperkenalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. So daripada alam luar ke alam dalam, beri pencerahan makam zaun ini. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita lihat tadi dari awal ya, dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim,
Dan ini adalah sebuah perjalanan tadi dari awal, yaitu perjalanan untuk menyambungkan diri dengan Allah. Dan perjalanan kita menyambungkan diri dengan Allah harus dimulai dengan kesucian, mulai dari hati yang suci. Makanya kalau kita lihat para sufi, para ahli irfan, perjalanan itu dimulai dari makam taubat. Ya, taubat dulu, artinya taubat itu kita sudah akan menghentikan yang lain. Jalan-jalan yang lain kita hentikan dan kita akan berjalan hanya kembali kepada Allah. Setelah itu kita akan bersuci, karena namanya taubatan nasuha itu bersuci. Maka sebelum kita salat kan berwudu. Kita berwudu, karena dengan berwudulah kita akan suci. Dan dengan suci kita akan bersambung dengan manusia suci. Ya, maka kita sholat. Jadi pada saat kita sholat itu sebetulnya kita bersambung dengan manusia suci. Bismillah tadi. Jadi begitu kita sholat, mengucapkan Allahu Akbar, nah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, manusia suci, orang suci hanya berjumpa dengan manusia suci. Seperti yang pernah kita sampaikan, Nabi bersabda, Anta man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai orang suci, kita bersama dengan dia. Maka pada saat kita takbir membesarkan Allah, baru kemudian kita pertama kali baca apa? Al-Fatihah. Yang kita baca apa? Bismillah. Seperti itu. Ya, kita menyambungkan diri dengan di sana, kita membantu kepada mereka untuk menyingkapkan hati kita, mengungkapkan rahasia-rahasia, dan membantu kita mencucikan hati kita. Pada saat itu kita melakukan tahalli, dan tajalli. Nah, makanya ujungnya nanti, di ujungnya itu salat kita adalah mukasyafah dan musyahadah. Mukasyafah dan musyahadah. Ya. Namanya tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kita bertasyahud? Karena kita sudah tersingkap. Ternyata tidak ada lagi yang ada selain daripada Allah. Nah, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang ada di sana. Dari 4 patah kata tadi, bi, ismi, Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, kan 4 tadi itu. Ba sendiri, ismun sendiri, Allah sendiri, ar-Rahman, ar-Rahim. Bismillah, 5 kata ya, 5 kata. Ba, ismun, Allah, ar-Rahman, 5 kata. 19 huruf kata dan 19 huruf. Ya. 5 kata, 19 huruf. Dan salat kita juga 5 kali sehari semalam. Jadi dari 5 kata itu, dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, itu permulaannya dari tadi bersambung, lalu kemudian bersama kepada Allah melalui nama-nama itu. Jadi tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Jadi Allah itu dimulai tadi dengan salat Allahu Akbar, tapi Muhammad dan abduhu wa rasuluh, salat itu adalah Muhammad, Ahmad tulisannya. Kan kita pernah sampaikan bahwa kalau kita berdiri itu sama dengan alif. Sedangkan kalau kita ruku kan ha, pakai ha. Kemudian kalau kita sujud kan mim. Kalau kita sujud itu mim. Kalau kita duduk namanya dal. Kalau kita tasyahud kan duduk. Jadi tulisannya dari atas itu gerakan kita cuma tulisannya Ahmad. Jadi Ahmad. Jadi Ahmad ini kan titik tengah antara Hamid dan Muhammad. Itu titik tengahnya di sana. Jadi Ahmad. Nah, jadi tidak bisa kita sampai kepada Hamid kalau tidak melalui Ahmad. Dan tidak bisa kita pada Ahmad kalau tidak melalui Muhammad. Ya. Karena Muhammad yang kita jumpai di alam zahir, tetapi Ahmad kita jumpai dalam alam batin. Dan kemudian Hamid yang kita jumpai di alam rahasia. Sirrul asrar. Nah, jadi seperti itulah perjalanan kita di sana. Dan inilah yang kita lakukan pada saat tadi, salat sebetulnya, dan dengan membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Makanya perjalanan Al-Fatihah yang dari ayat 1 sampai ke 7 benar-benar perjalanan seperti yang dikatakan dalam surat Al-Maidah tadi ayat 35, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kata wabtaghu ini Paus sekalian beberapa kali muncul dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qasas juga dikatakan wabtaghi ya, wabtaghi ya. Fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu sama juga seperti itu. Nah, dengan demikian perjalanan ini adalah dimulai daripada pencarian untuk apa kemudian kita sampai kepada merasai bahwa ternyata hanya dia, tapi kita menyadari diri kita tertutup, maka kita berusaha menyingkapkannya mukasyafah,
Setelah kita berhasil menyingkapkannya dengan mukasyafah dan sampai pada tingkat tadi suratul ladzina an'amta alaihim, itulah mukasyafah, maka kita bersaksi bahwa ternyata hanya 3 unsur itulah yang kita temukan: Allah, Muhammad, dan keluarga Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, wasyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu cuma Allah saja, tidak ada Muhammad di sana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarik. Itu Allah. Tapi pada saat kita membaca Muhammad, itu membaca Allah di sana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Hu-nya itu Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Allah disebutkan di sana. Jadi pada saat kita membaca asyhadu anna Muhammadan abduhu, ada Allah disebutkan. Pada saat kita membaca selawat, ada Muhammad lagi disebutkan. Ada Allah disebutkan. Tiga-tiganya di sana. Yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad itu keluarga Muhammad. Jadi ini 3 hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah sebetulnya rahasia daripada Al-Quran yang tersimpan dalam Al-Fatihah, yang tersimpan dalam Bismillah, yang tersimpan dalam huruf. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zaman. Alhamdulillah Ustaz. Ana bukan buat pertanyaan, tapi Ana ingin membuat semacam cadangan. Okay, kita telah selesai tadabbur. Alhamdulillah, Ana rasa kita mungkin pada peringkat itu adalah peringkat SD lah, peringkat dasar. Dan kita akan masuk peringkat menengah sekarang. Jadi Ana cadangkan bahawa dalam penafsiran surah Fatihah ini, kerana Fatihah ini sangat penting dan banyak perkara-perkara yang tersirat dalam surah Al-Fatihah. Jadi Ana cadangkan kita tidak perlu terburu-buru untuk habiskan 7 ayat ni Ustaz. Ana cadangkan bahawa untuk Al-Fatihah, khusus untuk Al-Fatihah ini, Ustaz bincangkan sedalam-dalamnya apa yang tersirat dalam surah Al-Fatihah. Supaya kita dapat jelas tentang surah Al-Fatihah ini Ustaz. Kita tak perlu terburu-buru Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah kita dah selesai satu Quran dulu ya. Sekarang kita mendalam lagi apa yang tersirat dalam Al-Fatihah. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz berikan pencerahan sejelas-jelasnya. InsyaAllah Ustaz. Allahu'alam. Baik, terima kasih banyak Pak Syaban atas cadangannya. Bapak sekalian berbahagia, cadangan Pak Syaban ini saya kira menarik. Jadi siapa yang setuju dengan cadangan Pak Syaban atau proposal Pak Syaban, tulis setuju di di chat, di kolom chat. Atau kalau tidak di chat ya di grup, kan ada grup kita yang ikut di grup. Dan kita sampaikan bahwa Bapak Ibu-ibu yang belum ikut di grup Tadabbur, kita meminta mendaftar di grup Tadabbur. Nanti melalui Ibu Ayu atau Ibu yang lain itu bisa mendaftar, nanti dimasukkan namanya di grup Tadabbur, sehingga nanti saya menyampaikan bahwa usulan Pak Saban tadi kita setuju. Ya, jadi usulan tadi Pak Saban kita setuju. Kalau di Indonesia namanya usulan, kalau di Singapura Malaysia namanya cadangan ya. Jadi cadangan atau usulan Pak Saban tadi atau proposal Pak Saban tadi kita setuju. Nah, karena saya hanya ikut saja dari jemaah, kalau memang kita setuju, berarti insya Allah kita tidak berhenti pada hari Jumat. Jadi bisa saja berkelanjutan sampai hari Senin dan hari Rabu depan. Karena seperti yang dicadangkan Pak Saban tadi, khusus untuk Al-Fatihah ini. Karena ini memang sangat prinsip menurut saya Pak sekalian. Al-Fatihah ini sangat-sangat prinsip. Kenapa? Karena ini yang wajib kita baca setiap kali sholat. Bukan hanya sholat. Kalau kita berdoa, rata-rata kalau kita berdoa pasti baca Fatihah. Kita minta juga saudara kita disembuhkan, Al-Fatihah. Orang meninggal di dunia juga kita doakan, Al-Fatihah juga. Jadi Al-Fatihah ini luar biasa. Oleh sebab itulah, karena Al-Fatihah ini luar biasa, saya kira memang disayangkan kalau kita membahasnya tergesa-gesa. Cuma karena seperti janji kita sebelumnya per 5 ayat atau per 5 ayat, maka kemudian kita usahakan satu kali pertemuan dibatasi. Tetapi kalau cadangan Pak Saban tadi kita terima, ya saya kira kita akan lakukan nanti mulai hari Jumat, lusa, kita akan membahas lebih detail lagi. Setiap ayat kita akan lebih detail lagi. Bahkan sangat mungkin satu pertemuan hanya 1 ayat saja. Karena bisa 1 kali pertemuan cuma 1 ayat sebetulnya. Tadi Bapak Ibu lihat, pembahasan saya masih kelihatan tergesa-gesa. Kenapa? Karena ya kita dikejar waktu,
4 ayat kita janji selesai pada pertemuan pertama. Tapi kalau cadangannya Pak Saban kita terima, berarti kita akan mundur, kita akan lebih membahasnya lebih pelan-pelan. Yang penting kita dapat intisari daripada Al-Fatihah ini. Terima kasih banyak Pak Sadaban atas usulan atau cadangannya. Semoga Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan responnya, apakah setuju atau tidak. Kalau setuju, berarti insya Allah kita mulai nanti hari Jumat. Saya kira Pak sekalian kalau ada Sudah banyak yang setuju, Ustaz, di chatroom. Sudah Apa? banyak yang setuju. Ya, katanya sudah banyak yang setuju di chatroom ya. Jadi kalau banyak setuju, berarti insya Allah kita akan melakukannya nanti pada hari Jumat. Jadi hari Jumat nantinya kita tidak akan selesai langsung 3 ayat. Jadi kita usahakan membahasnya secara mendalam. Setiap ayat kita bahas secara mendalam. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau Ada di chat, pertanyaan, Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. di chatroom. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ustaz, itu tentang jumlah surat kan 140 ayat, Ustaz. Bagaimana tentang yang bahas surat Alam Nasrat sambungan dari Ad-Duha dan yang satu lagi akal Quraisy gitu, apa dianggap satu ayat kan itu, Pak? Ustaz? Kalau misalnya itu dianggap satu surat, berarti kan 112 juga, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak Pak Swandi. Tetapi sampai sekarang tidak ada mushaf yang dicetak seperti itu, Pak. Ya, itu hanya pendapat saja. Mushaf yang dicetak di Irak, Iran sekalipun semuanya 114 surat, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi faktanya semua Al-Quran dicetak di dunia Sunni ataupun dunia Syiah, dunia Timur ataupun dunia Barat, semua dicetak. Mushafnya sekarang adalah terdiri daripada 114 surat. Bahwa kalau ada pendapat bahwa surat Ad-Duha dengan Alam Nasyrah itu bersambung, itu bukan berarti satu surat, tetapi kandungannya maknanya bersambung. Seperti juga surat Alam Tara Kaifa dengan Liilafi Quraisyin itu isinya sama. Dan kita bahas kemarin waktu kita bahas itu. Temanya sama sebetulnya. Temanya Alam Tara Kaifa dengan Alam Nasyrah itu berkaitan dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Ya, ketika Mekah dikepung oleh tentara Abraha, lalu kemudian kebiasaan orang kafir, orang Quraisy yang bepergian, itu satu pembahasan, satu tema. Hal yang sama dengan alam Duha, ya. Itu juga dari atas bisa kita lihat. Ya, jadi sama dengan Alam Nasyrah sama di atas. Ya, jadi itu bahkan bentuk-bentuk kalimatnya pun juga mirip Pak Aswan di antara Ad-Duha dengan Alam Nasyrah. Tetapi dalam pembuatan mushaf tetap terpisah Pak Aswan, seperti itu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Di chatroom masih ada pertanyaan, Ustaz. Ya, baik, kita ke chatroom dulu ya. Saya share. Ya, di chatroom kita ke sini. Ini Ustaz dari Pak Burhan. Dari Pak Burhan, apa hubungan kait antara ayat salawat dan basmalah? Terima kasih. Jadi kalau kita bahas satu persatu gini kira-kira nih. Dalam kata bismillah itu kan harus pendek ya. Tidak mungkin semua nama masuk di situ. Tidak mungkin misalnya bi Muhammadin, bi Aliyin, bi Fatimata, bi Hasan, bi Husain, kira-kira gitulah. Nggak mungkin disebutkan semuanya, panjang. Ya. Maka kemudian hanya menggunakan kata bis saja, baru tambah ismullah. Nah, di mana nanti diuraikan ini, yaitu pada saat kita membaca tasyahud tadi. Kan tadi ini Al-Fatihah artinya, karena ini wajibnya Al-Fatihah ini dibacakan pada saat sholat. Jadi wajibnya Fatihah dibaca sholat. Kalau kita berdoa saja tidak wajib baca Fatihah. Tapi kalau sholat wajib baca Fatihah. Baik fardu ataupun sunat. Jadi baik sholat fardu kita ataupun sholat sunat kita wajib baca Fatihah. Paling tidak di rakaat pertama dan kedua tadi. Jadi Fatihah, baca bismillah. Nah, permulaan kan itu sebetulnya. Jadi setelah kita takbir, atau baca bismillah. Kalau ada yang membaca misalnya wajahiyah itu kan sebetulnya hanya tambahan saja, sunat saja itu. Dan itu hanya di masa tertentu. Kalau di Ahlul Bait biasanya Ja'fari itu tidak ditambah begitu. Nah, jadi setelah takbir Allahu Akbar langsung bismillah atau paling dilakukan dengan ta'awuz karena memang Al-Qur'an mengatakan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalau kita baca Quran harus berta'awuz ya. Jadi begitu kita akan baca Al-Quran, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, baru masuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana ujungnya? Pada saat kita tasyahud.
Jadi rangkaian gerakan salat kita itu sebetulnya satu paket, satu paket itu adalah per 2 rakaat, ya 2 rakaat pertama dan 1 atau 2 rakaat berikutnya kalau maghrib dan isya. Maka kemudian yang selesainya di tasyahud itu rangkaiannya. Dan tasyahud itu intinya hanya menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan begitu. Berarti artinya Pak, syahadat di sini adalah deskripsi, penjelasan daripada basmalah yang kita baca di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya dibaca siapa itu bismillah? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi situlah keterkaitannya. Saya kira Pak sekalian, sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Jumat yang akan datang. Dan pada pertemuan hari Jumat kita akan bahas lebih rinci, tidak harus selesai, seperti mana usulan yang banyak kita lihat di chatroom tadi, dan sebagaimana juga cadangan yang disampaikan Pak Syaban tadi. Makanya kita sampaikan terima kasih kepada Pak Syaban atas cadangannya, sehingga kita bisa membahas Al-Fatihah lebih dalam. Saya sendiri yang bahasnya juga terus terang merasa tergesa-gesa sekali karena dikejar waktu, ya seperti orang dikejar anjing gila kan gitu. Kenapa? Karena harus pindah sana pindah sini, tidak membahas secara mendalam ayat-ayat kaitannya. Padahal itu kan menarik sebetulnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Syukran Pak Ayu. Assalamualaikum keluarga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Mari. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Pak Ustaz. Terima kasih banyak juga Pak Firdaus, Pak. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Bu Ayu. Sama-sama Pak Ya, Suwandi. sama-sama Pak Suwandi. Bapak Ibu-Ibu semuanya saya pamit juga dulu ya. Ya, Pak Suwandi, Pak Burhan, Tuan Haji Usman. Torpedo saya duluan ya Pak sekalian. Ibu Nika kelihatan hadir juga ini sekarang ya. Iya. Semoga sehat selalu ya. amin. Ya, beberapa kali.